Siapa yang tidak tahu telur asin? Yap, telur asin adalah telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Umumnya yang digunakan adalah telur bebek mentah, pemirsa. Nah, Bapak Muhammad Rohim sejak pertengahan tahun 2024 menggeluti usaha home industri pembuatan telur asin. Awal mulanya adalah beliau mengikuti pelatihan yang diperuntukkan bagi para difabel, termasuk beliau yang seorang difabel netra. Pada pelatihan tersebut, beliau dilatih cara membuat telur asin dari awal hingga akhir. Tadinya ada latihan di Kecamatan Pedurungan. Itu kan ada rumah singgah di sana untuk penyandang disabilitas. Nah, terus dikumpulkan. Lah sudah belajar bersama-sama. Lah habis itu terus kan praktek. Habis teori itu satu orang itu dikasih telur 8 butir. Ya lengkap sama medianya itu. Nah, setelah dipraktekkan di sana, lah terus diramkan ibaratnya. Lah alhamdulillah itu waktu dievaluasi itu jadi semua, berhasil semuanya. Nah setelah berhasil itu ya saya mikir ini ada ilmu sudah saya terima dengan tanpa biaya, kan gratis itu. Nah, ini kalau tidak saya kembangkan itu man-man. Bermodalkan 250.000 yang dibelanjakan sekitar 50 butir telur bebek mentah, beliau memulai usaha membuat telur asin. Proses pembuatan telur asin ini gampang-gampang susah loh pemirsa. Susahnya telur tidak boleh pecah pemirsa, karena kalau pecah dapat merusak telur-telur lainnya, karena si telur yang pecah dapat masuk ke pori-pori telur lainnya yang sedang proses pengasinan. Oleh karena itu, sebelum memulai produksi, beliau dibantu oleh istri memilah dan memilih telur yang bagus yang tidak retak kulitnya. Karena telur yang beliau beli kadang pecah atau retak selama perjalanan pengambilan barang. Karena pembelian dan pengambilan dilakukan sendiri sehingga riskan risiko retak dan pecah. Dan tentunya hal tersebut menjadi kendala bagi beliau yang tunanetra. Kendalanya ya masalah pembelian barang. Ya karena belum ada yang mengirim ke tempat saya, ya saya harus pergi sendiri mengambil bagian itu dengan risiko pecah. Terus juga ada tambahan transport. Nah itu kendalanya. Setelah telur asin dipilih dan kondisinya bagus, selanjutnya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit telur. Setelah bersih, telur dibalut dengan tanah liat yang telah dicampur dengan abu gosok dan garam. Perbandingan 1 garam dan 2,5 tanah liat dan 2,5 abu gosok. Telur dieram atau didiamkan selama 15-20 hari. Nah, setelah 15 hingga 20 hari, telur siap dibongkar. Untuk selanjutnya dicuci hingga bersih dan direbus. Oh iya pemirsa, proses perebusan ini dilakukan antara 1,5 jam hingga 3 jam yang akan berpengaruh pada daya tahan telur asin. Telur yang direbus hingga 3 jam akan tahan hingga 2 minggu. Sedangkan yang direbus selama 1,5 jam hanya tahan 1 minggu saja pemirsa. Kualitas produk telur asin Pak Rohim tak diragukan lagi pemirsa, karena beliau mengambil telur asin dari peternak bebek yang mana si bebek tersebut hidupnya secara alami dengan memakan makanan organik seperti bekicot, keong, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas telur bebek itu sendiri, yang mana kuning telur berwarna oranye sehingga rasanya lebih nikmat. Beliau membeli dan mendapatkan bahan baku telur asin dari kota Semarang saja pemirsa. Yang membedakan yaitu dari awal itu peternak bebeknya itu kan dari makannya organik. Jadi kalau makan organik otomatis proteinnya kan tinggi itu. Lah bebeknya otomatis telurnya juga sepadan, telurnya tinggi. Nah kalau telurnya besar-besar itu yang membedakan yang istimewa telurnya itu warna kuning telurnya itu oranye. Harga telur asin produksi Bapak Rohim ini bervariasi loh pemirsa, tergantung besar kecil ukuran telur. Untuk telur asin ukuran besar dibanderol harga Rp4.000, ukuran medium dibanderol harga Rp3.500 dan ukuran kecil dijual seharga Rp3.000 per butirnya. Sekali produksi telur asin, beliau membuat 200 hingga 250 butir telur bebek pemirsa. Dan dalam seminggu memproduksi sekitar 4-5 kali. Penjualannya masih dilakukan secara manual, yakni pembeli langsung datang ke rumah
dititipkan ke warung-warung serta melalui pesanan. Harapannya, beliau ingin usahanya lebih maju dan berkembang, dan ada ekspedisi yang mengantar bahan baku ke rumah sehingga beliau tidak perlu membawa sendiri telur bebek yang resiko pecah, apalagi dengan kondisi beliau yang difabel netra. Oh iya pemirsa, telur asin baik untuk membangun kepadatan tulang dan gigi karena mengandung kalsium dan fosfor serta mengandung kalium yang tinggi. Nah, bagi penderita hipertensi disarankan untuk tidak mengonsumsi telur asin ya, karena kandungan natrium atau garam yang tinggi. Nah pemirsa, semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk memulai usaha Anda. Dan selalu semangat seperti Bapak Rohim. Walaupun memiliki kekurangan dan keterbatasan, namun beliau semangat untuk menjalankan usaha home industrinya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.